Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hikmah, hikamun wa fawaidu min syaqi sadrihi asyarif. Hikmah dan faidah dari pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Jadi di dalam keterangan kitab ini, kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil, di bab-bab yang lain, di bab sebelumnya, itu dijelaskan bahwa Rasulullah itu mengalami pembelahan dada selama 4 kali. Yang pertama ketika beliau masih kecil, yang kedua ketika berusia 10 tahun, yang ketiga ketika diangkat menjadi nabi, dan yang keempat ketika Isra Mi'raj. Ketika akan melaksanakan Isra Mi'raj terjadi pembelahan dada yang keempat. Lah, di sini akan kita bahas sebenarnya ada beberapa faidah yang ada di kitab ini, namun untuk kali ini yang kami bahas hanya yang pertama saja. Faidah yang pertama, yaitu al-faidatu al-ula, faidah yang pertama, qala al-allamatu Ibnul Munayyir. Ibnu Munayyir berkata, wa syakkus sodri lahu wa sabruhu alaihi min jinsima ibtalallah ta'ala bihi adzabih wa sabaru alaihi. Pembelahan dada Rasulullah dan kesabaran beliau dengan kejadian tersebut itu termasuk jenis cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ismail yang disembelih, dan kesabaran beliau menghadapi cobaan tersebut. Jadi menurut Sayyid Muhammad dalam kitab Muhammad Insan Kamil ini, peristiwa pembelahan dada Rasulullah dan kesabarannya Rasulullah itu termasuk satu jenis dengan ujian cobaan yang dialami oleh Nabi Ismail, yang pada saat itu dicoba oleh Allah untuk disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Dan beliau sabar dengan ujian tersebut. Bal hadza asyakku wa ajallu. Akan tetapi cobaan yang dialami Rasulullah, yaitu pembelahan dada Rasulullah, itu lebih berat dan lebih agung. Li'anna tilka ma'aridu wa hadhihi haqiqatun. Karena ujian yang dialami oleh Nabi Ismail yang berupa akan disembelih itu hanya sebuah perlambangan. Itu hanya sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang tidak nyata dialami oleh Nabi Ismail. Maksudnya tidak benar-benar disembelih pada waktu itu oleh Nabi Ibrahim, akan tetapi akhirnya diganti dengan hewan. Wahadihi hakikatun. Sedangkan pembelahan dada yang dialami oleh Rasulullah itu nyata, betul-betul dirasakan oleh Rasulullah, betul-betul terjadi kepada diri Rasulullah. Ini sisi pertama
pertimbangan yang mengatakan bahwa Rasulullah pembelahan dada pada diri Rasulullah itu lebih berat daripada ujian kepada Nabi Ismail yang berupa akan disembelih itu. Wa aidon fakot takarroro wa waqo alahu wa huwa sohirun yatimun ba'idun an ahlihi. Dan sisi yang lain, pembelahan dada Rasulullah itu terjadi berulang-ulang, tidak hanya sekali, bahkan sampai 4 kali dialami oleh Rasulullah. Wa waqo alahu berulang-ulang dan betul-betul terjadi kepada Rasulullah. Wa huwa sohirun yatimun ba'idun an ahlihi. Sedangkan pada masa itu Rasulullah itu masih kecil, pembelahan dada yang pertama dan kedua itu masih kecil, terus statusnya adalah yatim dan jauh dari keluarganya. Nah, ini ada beberapa macam pertimbangan yang diungkapkan oleh pengarang kitab, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Yang pertama itu adalah betul-betul nyata terjadi kepada diri Rasulullah tentang pembelahan dada itu. Terus kemudian terjadi berulang-ulang kepada diri beliau. Dan yang selanjutnya adalah beliau pada saat itu masih kecil, yatim, jauh dari keluarga. Beda dengan Nabi Ismail yang dikelilingi oleh keluarga. Terus hanya terjadi 1 kali, itu pun tidak secara nyata dialami oleh Nabi Ismail. Ini luar biasa, hal yang sangat luar biasa pada diri Rasulullah. Dan dalam keterangan kitab Al-Insan, Muhammad Al-Insan Kamil ini, di bab-bab yang lainnya, di halaman-halaman yang lainnya, itu menjelaskan bahwa peristiwa pembelahan dada Rasulullah itu betul-betul secara hakikat, bukan secara makna, secara nyata, bukan hanya secara makna. Maksudnya betul-betul terjadi gitu. Bukan seperti ulama-ulama atau kalangan-kalangan yang lain yang mengarahkan pembelahan dada Rasulullah itu tidak benar-benar terjadi secara nyata, akan tetapi diarahkan ke makna, diarahkan secara maknawi, amrun maknawi, bukan Rasulullah dibelah seperti dioperasi, itu bukan. Padahal menurut Sayyid Muhammad juga itu adalah betul-betul nyata terjadi pada diri Rasulullah, termasuk hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan, ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wal mu'minin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.